pass filter adalah rangkaian filter yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat sinyal dengan frekuensi rendah. Jadi, sinyal dengan frekuensi tinggi itu akan lebih cepat menuju output, sementara sinyal dengan frekuensi rendah itu akan tertahan di rangkaian ini. Jadi, outputnya bisa lebih kecil, seperti itu. Nah, untuk function generator dan osiloskopnya sendiri kita hubungkan atau kita satukan di ground, supaya pembacaan sinyal lebih stabil dan punya frekuensi tegangan yang sama. Nah, untuk osiloskop yang kiri, untuk osiloskop yang pertama yang ini, dipasang ke input yang berfungsi untuk melihat sinyal awal. Nah, jadi dari function generator ini masuk ke input, nanti akan bisa langsung terbaca oleh osiloskop. Nah, lalu untuk osiloskop yang kedua itu ada di ground resistor, yang dimana dia itu berfungsi untuk membaca sinyal setelah difilter di sini. Jadi ketika kita mulai simulasinya, ini ketika 50 Hz, dia sinyalnya seperti ini. Karena inputnya kecil, jadi sinyalnya lebih renggang dan dan grafiknya kecil. Dan ketika kita ganti, sebentar. Nah, ketika kita ganti ke 100 Hz, dia sinyalnya lebih rapat dan untuk grafiknya lebih tinggi karena dia frekuensinya lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2 circuit differential equation including zero input response and impulse response. Rangkaian RL high pass sendiri merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor dan induktor yang disusun secara seri dengan output yang diambil pada resistor. Rangkaian ini disebut high pass filter karena dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Komponen utama pada rangkaian ini adalah resistor atau R, induktor atau L, yang mana sifat induktor yang menahan perubahan arus menyebabkan rangkaian memiliki respon terhadap waktu. Pada persamaan diferensial, kita untuk mendapatkan persamaan diferensialnya sendiri digunakan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL, yang mana persamaannya itu adalah Vin sama dengan VL plus VR. Karena tegangan induktor itu VL sama dengan LDI per dt dan tegangan resistor itu VR sama dengan RI, maka diperoleh Vin sama dengan LDI per dt plus RI. Karena output berada pada resistor yang mana V out sama dengan RI, sehingga persamaan diferensial di rangkaian menjadi L per R di V out per dt plus V out sama dengan Vin. Yang mana persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde 1. Selanjutnya ada zero input response atau ZIR. ZIR merupakan respon sistem ketika input bernilai 0 tetapi masih terdapat energi awal pada induktor, yang artinya V in itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi tau dV out per dt plus V out sama dengan 0. Jadi solusi dari persamaan rangkaian ini adalah V out sama dengan V0 eksponen pangkat min T per tau, yang mana persamaan tersebut menunjukkan bahwa tegangan output akan menurun secara eksponensial terhadap waktu. Yang konstan waktu sistem ditentukan oleh tau sama dengan L per R. Semakin besar nilai induktor, maka respon sistem menjadi semakin lambat. Berikutnya adalah impulse response. Impulse response merupakan respon sistem ketika diberikan input berupa sinyal impulse atau delta. Impulse sendiri ditulis delta T, yang mana persamaan sistem menjadi tau dV out per dt plus V out sama dengan delta T. Dari persamaan tersebut diperoleh impulse response HT sama dengan 1 per tau eksponen pangkat min T per tau UT. Yang impulse response sendiri penting karena dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dasar sistem. Selanjutnya ada fungsi alih atau transfer function. Jika dianalisis menggunakan transformasi Laplace, diperoleh fungsi alih Hs sama dengan V out S per V in S, yang hasilnya itu Hs sama dengan SL per SL per R, atau jika disederhanakan lagi jadi Hs sama dengan S per S plus R per L, yang mana fungsi alih ini menunjukkan bahwa rangkaian bekerja sebagai high pass filter. Selanjutnya ada analisis karakteristik sistem. Jadi pada karakteristik rangkaian ini adalah pada frekuensi rendah, output itu kecil atau mendekati 0. Dan pada frekuensi tinggi, output itu besar atau output mendekati input. Hal ini terjadi karena induktor menahan perubahan arus. Ketika frekuensi tinggi, perubahan arus menjadi cepat sehingga tegangan output meningkat. Kesimpulannya itu, yang pertama ada rangkaian RL high pass ini dapat dianalisis menggunakan persamaan diferensial orde 1. Yang kedua, zero input response ini menunjukkan respon alami akibat energi awal pada induktor. Yang ketiga, impulse response menunjukkan respon sistem terhadap sinyal impuls. Dan yang terakhir itu fungsi alih membuktikan bahwa rangkaian bekerja sebagai high pass filter. Pada bagian ini kita membahas persamaan Laplace atau fungsi transfer rangkaian RL high pass filter. Untuk mendapatkan fungsi transfer, rangkaian harus diubah dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan transformasi Laplace. Pada kondisi awal diasumsikan zero initial condition, yang artinya pada saat T sama dengan 0 tidak ada energi tersimpan di induktor, sehingga arus induktor sama dengan 0.
Kemudian di domain Laplace, komponen induktor L direpresentasikan sebagai Ls, sedangkan resistor tetap R. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan. Dengan menerapkan aturan pembagi tegangan diperoleh V0S sama dengan Vin S dikali Ls per R ditambah Ls, sehingga fungsi transfer rangkaian RL high pass filter adalah Ts sama dengan Ls per R ditambah Ls. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pole identification-nya, di mana ini merupakan rangkaian dari RL high pass filter, di mana rangkaian ini terdiri dari induktor dan resistor yang disusun secara seri, di mana outputnya diambil pada komponen resistornya. Kemudian kita menjelaskan mengenai pole identification-nya. Pole identification-nya sendiri, di mana terdapat HS sama dengan RL per R tambah SL, di mana R ditambah SL sama dengan 0. R sendiri merupakan resistansi resistornya, dan SL itu merupakan variasi dari induktor dalam domain Laplace-nya. Nah, kemudian pole sendiri itu bagaimana? Pole sendiri merupakan nilai S yang membuat penyebutnya sama dengan 0, dimana karena saat penyebutnya 0, nilai H menjadi tak terhingga yang menunjukkan karakteristik frekuensi dari filter tersebut sendiri. Kemudian ambil penyebutnya saja, di mana R ditambah SL sama dengan 0, ubah menjadi SL sama dengan min R, di mana kita tuh melakukan pindah ruas, kemudian mendapatkan hasil pole, nilai S-nya sama dengan min R per L. Nomor 5. Frekuensi respon. Berdasarkan analisis rangkaian RL high pass diperoleh fungsi alih yaitu H J omega sama dengan J omega L R ditambah J omega L. Fungsi alih ini menunjukkan hubungan antara tegangan keluaran terhadap tegangan masukan dalam domain frekuensi. Respon magnitudenya itu besar respon frekuensi. Inilah rumusnya. Nah, dalam bentuk desibel terdapat rumus seperti ini. Analisis karakteristiknya, frekuensi rendah itu omeganya menjadi 0 dan termasuk dalam sinyal teredam. Lalu ada frekuensi tinggi, omeganya itu tak terhingga, sama dengan 1, termasuk dalam sinyal diteruskan. Lalu ada frekuensi cut off. Omega C adalah omega C sama dengan R per L, atau Fc sama dengan R per 2πL. Pada titik ini diperoleh min 3 dB. Nah, karakteristik pada baud magnitudo itu yang pertama ada kemiringannya itu plus 20 dB per dekade. Lalu nilai maksimumnya adalah 0 dB. Lalu yang ketiga ada termasuk melewati frekuensi tinggi atau high pass. Respon pasnya itu respon fase H J omega sama dengan 90 derajat min tan WL per R. Karakteristiknya itu frekuensi rendah, omega itu ke 0, yaitu H sama dengan plus 90 derajat. Lalu ada frekuensi cut off, yang berarti W sama dengan omega C, yaitu H sama dengan 45 derajat. Lalu ada frekuensi tinggi, yaitu omega ke tak terhingga, yaitu hanya itu 0 derajat. Lalu fase ini menunjukkan bahwa sinyal keluaran mengalami pergeseran dari 90 derajat menuju 0 derajat seiring peningkatannya frekuensi. Ini merupakan grafik dari frekuensi pas, ada magnitudo dan juga pas. Pada grafik ini, magnitudo kurva meningkat dari sekitar min 40 dB menuju 0 dB, lalu memiliki kemiringan sekitar plus 20 dB per dekade mendatar pada frekuensi tinggi. Nah, untuk yang grafik pas itu dimulai dari sekitar 90 derajat menurunkan secara bertahap ya menuju 0 derajat, transisi terjadi di sekitar frekuensi cut off. Grafik yang digunakan ini merupakan aproksimasi Bode sehingga berbentuk garis lurus. Secara teoritis, responnya itu sebenarnya berbentuk kurva halus yang memiliki titik penting. Nah, yang magnitudo itu min 3 dB pada Fc, yang pas itu 45 derajat pada Fc. Yang nomor 6, stability analysis involves the choice of R, C, and L. Nah, dasar analisis stabilan dari fungsi alih ini HS sama dengan SL per R plus SL. Nah, pole sistem diperoleh R plus SL itu sama dengan 0, S sama dengan min R per L. Nah, sistem ini dikatakan stabil apabila semua pole berada di bagian kiri bidang atau rel negatif. Pada rangka ini, R itu lebih besar daripada 0, L lebih besar daripada 0, maka S sama dengan min R per L kurang dari 0. Sistem selalu stabil selama nilai R dan L itu positif. Nah, posisi pole itu S sama dengan min R per L. R besar menjadikan pole lebih ke kiri, respon lebih cepat. L besar pole mendekati 0, respon lebih lambat. Nah, konstanta waktunya itu L per R, respon cepat, lalu yang L-nya itu respon lambat. Frekuensi cut off-nya itu Fc sama dengan R per 2πL. Nah, R-nya itu naik, yang berarti cut off naik, L-nya itu naik, cut off turun. Nah, pada rangkaian ini kapasitor tidak mempengaruhi kestabilan sistem. Jadi, jika rangkaian dikembangkan menjadi RLC, maka sistem menjadi ordi 2 dengan persamaan karakteristik S pangkat 2 ditambah R per L kali S tambah 1 per LC sama dengan 0. Parameternya itu memiliki sistem frekuensi alami dengan rumus ini, lalu ada damping ratio dengan rumus ini. Nah, kondisinya itu merespon overdamp, yang berarti lambat tanpa osilasi, lalu ada critical damp, yaitu tercepat tanpa osilasi, terus ada underdamp, yaitu muncul osilasi. Nah, pengaruh RL dan C ini, R itu membuat redaman besar yang tidak berosilasi. Nah, kalau yang L itu menjadikan sistem lebih lambat. Yang C itu membuat frekuensi turun, lalu respon menjadi lebih lambat.